Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari proyek kami pada mata kuliah perancangan antarmuka pengguna. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Teresia Devina Romohorbo dengan NIM 1331924 dan teman saya Rivaldo Silalahi dengan NIM 133190008. Dan saya Angelia Simanjuntak dengan NIM 1331925. Baiklah, untuk memulai presentasi kami akan dimulai oleh teman kami, Angel. Produk yang kami buat adalah kipas angin meja. Kipas angin merupakan barang yang mudah ditemui dan banyak digunakan oleh orang lain. Selain itu, kipas angin juga memiliki bentuk yang cukup sederhana walaupun memiliki bentuk yang agak rumit. Fungsi dari kipas angin sendiri adalah untuk menghasilkan angin guna mendinginkan udara serta memberikan efek penyegaran di saat udara terasa panas. Dari produk yang kami buat dapat diambil from giving-nya berupa kipas angin ini memiliki bentuk yang minimalis sehingga tidak akan memakan banyak tempat saat diletakkan dan akan menambah keestetikan ruangan karena bentuk dan warnanya. Produk ini juga memiliki pengaturan tekanan angin yang akan dihasilkan mulai dari yang tidak terlalu kuat sampai yang kuat. Kipas angin ini akan beroperasi dengan baterai dan dilengkapi dengan baterai isi ulang yang kompatibel dengan USB, sehingga kita hanya perlu menyambungkannya ke komputer, bank daya, atau adaptor USB lainnya agar kipas dapat bergerak kembali. Yang kedua, CMF. Kipas angin meja ini akan tersedia beberapa jenis warna. Sebagai contoh, pada proyek ini kami memberikan perpaduan warna putih dan abu untuk memberi kesan minimalis pada kipas. Bahan yang akan digunakan untuk membuat kipas ini akan terdiri dari beberapa jenis material yang berbeda. Untuk baling-baling dan badan dari kipas angin, dan termasuk tombol, akan terbuat dari plastik, sehingga pada kerangka yang melingkupi baling-baling akan terbuat dari besi. Keuntungan dari bahan plastik ini adalah lebih murah dan mudah didapatkan. Selain itu, pada kipas angin, material plastik cenderung tidak menimbulkan bising saat berputar, sehingga cocok dibawa ke kamar tidur. Untuk besinya sendiri, material ini memiliki bentuk yang kokoh sehingga tidak akan mudah rusak ataupun penyok, yang membuat baling-baling tidak akan langsung rusak bila kipas tidak sengaja terjatuh. Untuk kejelasan dari konteks kipasnya tersendiri, kipas ini memiliki fitur on-off serta tombol yang berfungsi untuk mengatur kekuatan angin yang akan dihasilkan oleh baling-baling. Mulai dari pelan, cukup kuat, dan juga kuat. Smart Combination sendiri, kipas angin ini memiliki baterai dengan daya besar, sehingga memungkinkan untuk tetap menyala selama 30-32 jam tanpa henti, dengan tidak dihubungkan ke sumber listrik manapun, juga dilengkapi dengan baterai isi ulang yang kompatibel dengan USB, sehingga kita hanya perlu menyambungkannya ke komputer, bank daya, atau adaptor USB lainnya, agar kipas dapat bergerak kembali. Selain itu, kipas angin juga digabungkan dengan timer yang bisa digunakan untuk mengatur lama kipas akan menyala. Dengan begitu, pengguna tidak perlu takut lupa mematikan kipasnya jika sedang terburu-buru. Produk yang kami buat ini terdiri dari beberapa part, ya lebih tepatnya 5 part. Part pertama adalah bagian engsel dari kipas yang akan membuat kipas dapat bergerak ke atas ataupun ke bawah. Bagian yang kedua adalah bagian badan kipas yang membuat kipas mampu untuk berdiri. Bagian yang ketiga, baling-baling kipas yang akan berputar. Bagian keempat, adalah badan dari baling-baling kipas yang akan melingkupi kipas tersebut agar saat terjatuh tidak langsung rusak. Dan bagian yang kelima, seperti ini adalah bentuk dari kipas setelah diassemblykan dan menjadi bentuk yang selesai. Sedangkan untuk bentuk 3D-nya dapat dilihat seperti ini. Yang berikut adalah gambar kipas dari
dari bagian atas dan juga bagian samping. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, seperti yang teman saya Angel katakan, kami ada membuat 5 part bagian, dan ini berikut dari part pertama atau bagian dari leher dari kipas. Bisa kita lihat bagian ortografiknya adalah sebagai berikut. Kami melakukan atau membuat set dari ukuran-ukurannya, bisa kita lihat daripada ortografik yang kami buat. Lalu baru kita bisa next lagi ke bagian part berikutnya. Yaitu bagian part kedua, yaitu adalah bagian dari tiang dan kaki kipas. Ini bisa kita lihat dari atas, di mana juga di kakinya ada tombol, yakni tombol 0 yang berwarna merah, yaitu untuk mematikan atau turn off-kan dari kipas. Lalu ada tombol 1, 2, 3, yaitu bagian power atau kecepatan dari kipas, yaitu 1 untuk pelan, 2 sedang, dan 3 sangat cepat, dan ada tombol timer untuk set time-nya selama 30 menit. Bisa kita lihat bagian ortografiknya. Berikut ortografik yang kami buat. Bisa diperhatikan, bisa dilihat. Lalu kita next ke bagian yang ketiga, yaitu bagian kincir pada kipas. Maaf, bukan kincir, maksud saya adalah pengaman pada bagian kipasnya atau jaringnya. Berikut tampilan 3D-nya pada SolidWorks. Lalu pada ortografiknya bisa kita lihat pada bagian ortografik berikut ini. Setelah itu teman saya Teresia akan melanjutkannya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan untuk penjelasan dari part ataupun bagian dari kipas angin itu sendiri. Di sini saya akan melanjutkan untuk menunjukkan bagian dari part bagian 4. Berikut merupakan desain dari 3D di SolidWorks untuk part bagian 4. Ini merupakan pasangan dari bagian kerangka kipas yang gunanya untuk melindungi baling-baling kipas. Kita bisa lihat terdapat di sini beberapa bentuk seperti jaring dan untuk lingkaran sebagai penutup ataupun yang menyatukan dari jaring tersebut. Kita bisa lihat pada bagian ortografiknya. Pada bagian ortografik berbeda dengan yang part 3, yang part 3 sebelumnya dia menghadap kiri, sedangkan untuk yang part 4 bagian jaringnya dia akan menghadap ke kanan. Kita bisa lihat bahwa di sini pada alur dari kipas tersebut kita bisa melihat dari ukuran-ukurannya yang terdapat jari-jari di tengah dan terdapat juga untuk ukuran-ukuran lainnya. Kemudian saya akan melanjutkan untuk menjelaskan bagian dari part 5. Ini merupakan bagian dari part terakhir dari kipas angin meja tersebut. Ini merupakan bagian untuk baling-baling kipas. Kita bisa lihat di sini baling-baling kipas terdiri dari tiga kipas yang akan berputar.
Kemudian di sini terdapat seperti untuk penyambung, ini adalah penyambung untuk kita nanti menyatukan kipas tersebut dengan badan kipas. Jika kita lihat bentuk desain 3D yang sudah disatukan secara assembly, berikut merupakan bagian dari kipas yang sudah disatukan. Berikut merupakan tampak samping, ini tampak belakang, dan ini tampak depan. Seperti yang dijelaskan sebelumnya oleh teman saya, pada bagian dari kipas tersebut sudah ditambahkan tombol untuk mengatur kipas angin tersebut. 0 untuk mati, yang ditandai dengan warna merah, 1 untuk kecepatan pelan, 2 kecepatan sedang, dan ketiga untuk kecepatan yang sangat cepat, dan terakhir ada untuk tombol timer. Untuk desain ortografiknya, bisa kita lihat, ini merupakan desain ortografik dari part bagian baling kipas, dan ini adalah contoh bentuk dari desain ortografiknya. Kita kembali masuk ke bagian SolidWorks dari gabungan. Seperti ini, kita akan mencoba untuk melakukan putaran pada baling-baling kipas. Pertama di sini saya klik motion study, kemudian klik motor, dan saya akan memilih bagian yang akan diputar, yaitu pada bagian yang menyatu pada baling-baling kipas. Kemudian jika di play, baling-baling akan berputar. Seperti berikut ini. Bisa kita lihat bahwa di sini kipasnya telah berputar 360 derajat. Jika kita ulang sekali lagi dari tampak samping, berikut merupakan tampilannya. Selain itu, pada kipas ini sendiri juga bisa kita atur untuk kita menggerakkan ataupun menaikkan ataupun menurunkan dari bagian leher kipas dan bagian tangkai bagian kipas yang digunakan untuk berdiri. Kita bisa lihat di sini terdapat penyatuan. Dan kita bisa mengatur kipas semakin naik atau semakin turun. Seperti berikut ini. Baiklah, sekian dari hasil penjelasan kami mengenai proyek kami mengenai kipas angin meja. Jika ada perkataan yang salah, kami memohon maaf. Terima kasih.